Itu mana? Pasangan. Boleh diceritakan proses di dalam seperti apa, dan juga kan ini lumayan lama ya, mungkin ada barangkali hambatan atau bagaimana? Baik, selamat malam semuanya. Memang hari ini kami mengadakan laporan polisi atas nama keluarga terpidana yang diwakili oleh Ibu Aminah tadi. Laporan polisi ini terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Pak Pasren selaku RT di wilayahnya Ibu Aminah ini beserta juga dengan anaknya, yang kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka tuh memang ada di rumahnya Pak Pasren. Tapi Pak Pasren ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya. Jadi itulah yang ditambah lagi dengan beberapa waktu yang lalu ada di TV yang menyatakan bahwa keluarga terpidana ini mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan memberikan uang dan juga adanya bersama dengan pengacara katanya. Itu semua nggak benar, dan oleh karena itu maka pada hari ini mereka membuat laporan itu. Selanjutnya mungkin Bu Aminah bisa menjelaskan ya apa aja yang dilaporkan pada hari ini di Mabes Polri ini. Silakan Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang, terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita, padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, dan saya pun kami semua dengan sedih pulang ke rumah. Jadi dua. Ya, itu keterangannya ada yang mau ditambahkan? Ya, Pak Asido. jadi baik ya, puji syukur kami menyambut baik bahwa akhirnya ini laporan polisinya dapat diterima. Ini keluarga dari para terpidana juga sudah lega ya. Dan kami mengharapkan memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana 2 DPO yang kemudian menjadi dibatalkan dan fiktif. Bagaimana juga kesaksian dari saudara AF dan Dede ya, yang bisa melihat dari jarak yang jauh bagaimana Liga Akbar ternyata tidak bersama-sama dengan para korban. Dan ini juga hari ini ya keluarga para terpidana sudah melaporkan juga ke polisi, dan kami sangat mengapresiasi. Semoga ini juga bisa menjadi jalan pembuka ya, sebagaimana juga bahwa Pak Kapolri menyatakan supaya ini diusut secara tuntas ya dan terbuka, sehingga kami berharapkan dengan laporan ini diterima bisa dapat nanti secara transparan, objektif ya dan akuntabilitas perkara ini dapat diungkapkan. Kami di sini Advokat Peradi ya, di dalamnya juga ada Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkewajiban memberikan akses to justice bagi para keluarga terpidana dan terpidana, dengan harapan kami tentunya nanti menemukan keadilan, dan para terpidana ini kami sangat mengharapkan bisa dibebaskan. Seperti ada ungkapan yang mengatakan lebih baik ya membebaskan satu orang yang
1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhir, ini buktinya. Prosesnya agak lumayan lama, apakah ada terkendala terkait dengan pembuktian atau seperti apa, Pak? Iya betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya, Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Terima kasih buat semua. Sebentar, Ya. kan kasusnya nggak ditangani sama Polda Jawa Barat ya? Maksudnya kasusnya Vina ini bukan? Bukan, yang di Jawa Barat itu adalah mengenai kasusnya Peggy kali ya, gitu. Dan kemudian juga ada di Jawa Barat itu ada kasus pasal 221 atau obstruction of justice yang sedang dikembangkan oleh polisi saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kenapa nggak sekalian dulu sampai ke Mabes Polri? Kami menganggap bahwa ya lebih kompeten lah di Mabes Polri, itu aja. Pak, PRT ini dilaporin pasal apa, Pak? 242 mengenai keterangan palsu di bawah sumpah. Ancamannya, Pak? 7 sampai 9 tahun. Ya. Dekat itu uas sendiri malah. Ya udah ya sering ketemu sih, sebelum viral mah sering ketemu, malah dia sholat, malah dia juga sering beli serabi saya karena saya jualan serabi, tapi saya nggak masalah, saya ikhlas, mungkin udah takdir adik saya. Tapi begitu sekarang viral lagi, insya Allah kesempatan tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Pak, sejauh apa sih Pak kemudian peran dari Pak RT ini tuh akan membuka atau membuat terang kasus ini sebetulnya? Ya tentu saja karena atas keterangan Pak RT ini maka 5 yang ada sekarang ini ya atas kata keterangan RT ini maka 5 orang tetangga termasuk adiknya Pak Amira ini sekarang masuk di dalam. Artinya diduga ini adalah menjadi salah tangkap itu Pak? Bukan salah tangkap, artinya kan ini keterangan palsu kemudian dipercaya oleh penyidik karena penyidik juga kan menyatakan bahwa keterangan Pak Pasren ini benar gitu. Padahal hari ini kita menyatakan itu tidak benar. Menyesatkan gitu? Ya inilah yang kemudian akan kami jadikan nanti untuk mempelajari apakah ini bisa jadi novum atau tidak gitu, untuk PK kami. Upaya ini baru dilakukan, apakah memang di 2016 sempat mencoba melakukan KRT? Mohon maaf ya, kami baru terima kasus ini juga belum ada sebulan ya. Silakan. Kenapa Mas? Ini kan kasus di 2016, kejanggalan pasti sudah dirasakan sejak dulu. Kenapa baru ingin melaporkan KRT ini sekarang? Karena dulu kan nggak ada media, nggak ada TikTok, terus adanya cuma koran sama HP jadul. Kita mau lapor kemana? Kita orang kecil. Sedangkan itu sama polisi berurusannya, saksi yang kita bawa aja nggak pernah dipakai, itu aja. Ya sekarang nggak ketemu sejak viral. Terakhir ya sebelum viral lah pokoknya. Berita yang kami dapat malah di Cirebon tuh tadi siang udah minggat Pak RT-nya dari sana. Dan malam ini ada pergerakan di sana, yaitu ada acara aksi doa bersama seluruh masyarakat di sana di depan rumahnya Pak RT. Itu bentuk supporting dari warga ya. Mungkin Pak Suwari sendiri ini tahu sebenarnya karena apa sih? Maksudnya? KRT kan minggat. Iya. Ya mungkin karena di depan rumahnya mau ramai banyak warga, jadi mungkin dia takut sendiri, takut diapa-apain. Padahal di situ hanya mau doa bersama untuk Peggy Setiawan dan 5 yang ditangkap polisi itu yang di dalam. Ya, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih Pak.